Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oktavri Mas Aditya. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah negara yang cukup besar, yaitu adalah Union of Soviet Socialist Republic atau disingkat dengan USSR, atau kita bisa kenal dengan istilah Uni Soviet. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Sebagai pengingat saja bahwa negara ini atau bangsa ini pernah terjadi sebuah revolusi yang cukup besar di tahun 1917, revolusi Bolshevik. Revolusi ini yang membuat akhirnya keruntuhan kekaisaran Rusia, sehingga akhirnya Tsar Nikola II jatuh. Sebenarnya dengan jatuhnya Tsar Nikola, Rusia sebenarnya sudah dipimpin oleh pemerintahan sementara, namun pemerintahan tersebut tidak berlangsung lama, sehingga akhirnya tahun 1922 Vladimir Lenin menjadi pemimpin pertama dari Uni Soviet. Karena kita membahas mengenai keruntuhan dari Uni Soviet, maka kita melihat apa saja faktor yang membuat negara tersebut runtuh. Yang pertama adalah Uni Soviet mempunyai beragam suku bangsa dan budaya. Tidak seperti dengan Indonesia, di mana suku dan budaya di Indonesia ini banyak, namun kita mempunyai rasa persatuan atau mempunyai semangat persatuan. Ini tidak seperti dengan Uni Soviet, di mana banyak suku bangsa, banyak ragam budaya, tapi mereka tidak mempunyai rasa persatuan, walaupun dia diikat oleh ikatan Uni atau Uni Soviet. Nah, karena tidak ada rasa persatuan tersebut, makanya mereka sering terjadi konflik antar suku bangsa. Dan ini membuat tidak kondusif dari keamanan dalam negeri sendiri. Yang berikutnya adalah Uni Soviet ketika dipegang atau dipimpin oleh rezim komunis, sosialis komunis maksudnya, bentuk pemerintahnya cukup totaliter, di mana pengekangan kebebasan itu sangat kuat, sehingga peran negara betul-betul luar biasa di dalam setiap aspek kehidupan di dalam masyarakatnya. Yang ketiga, kemiskinan. Kenapa terjadi kemiskinan? Nah, jadi negara banyak mengeluarkan biaya yang nantinya biaya tersebut untuk membiayai para negara-negara pendukung. Berikutnya adalah terjadinya KKN di dalam pemerintahannya. Terus, kenapa miskin juga? Ya karena model sosialis komunis ini, di mana negara atau sistem ekonominya ini tidak mengakui adanya pasar, atau dalam arti adalah pasar dipegang oleh negara. Jadi negara betul-betul terlibat aktif di dalam perekonomian, sehingga akhirnya membuat dunia usaha ini tidak bergerak secara leluasa. Nah, ini yang membuat akhirnya Rusia mengalami penurunan harga beli atau penurunan dari ekonominya. Ini membuat akhirnya banyak dari warganya menjadi tidak sesejahtera dari negara-negara Eropa yang tidak menggunakan model sosialis komunis. Nah, berikutnya adalah adanya kemajuan zaman. Ini menjadi sebuah konsekuensi logis, di mana adanya globalisasi ketika itu membuat akhirnya generasi muda mengetahui perkembangan dari dunia, mengetahui perkembangan dunia dari TV dan radio. Jadi walaupun terjadi adanya pengekangan kebebasan, seperti biasa mungkin kita sudah mengetahui bahwa generasi muda ini mempunyai cara sehingga akhirnya mereka mendapatkan informasi dari perkembangan dunia dari dua media tersebut, TV maupun radio. Nah, berikutnya adalah adanya generasi baru. Jadi ada generasi baru yang ternyata sadar akan bagaimana kondisi dalam negerinya, sehingga mereka berupaya untuk mencari cara supaya negaranya itu bisa terlepas dari masalah-masalah yang ada atau tantangan-tantangan yang ada. Berikutnya kita akan bicara mengenai prosesnya. Oke, kita akan membahas proses dari keruntuhannya. Yang pertama, kita akan berkenalan dengan seorang tokoh, yaitu Mikhail Gorbachev. Di sini dia termasuk salah satu
generasi muda di dalam Partai Komunis Uni Soviet. Mikhail Gorbachev sekali lagi bisa dikatakan sebagai generasi muda pada saat itu. Gorbachev menilai bahwa sistem komunis atau sistem ekonomi sosialis komunis ini tidak mampu menjawab tantangan atau masalah dari Uni Soviet. Oleh karena itu, Gorbachev mencari cara mengeluarkan beberapa konsep yang tujuan adalah untuk menyelamatkan dalam negeri. Oke, saya tekankan lagi. Pada awalnya Gorbachev membuat beberapa konsep yang ditujukan untuk menyelamatkan negaranya. Konsep apa saja? Nah, yang pertama adalah perestroika. Apa itu perestroika? Perestroika adalah rekonstrukturisasi dari negara. Ya, jadi seperti dengan negara-negara totaliter lainnya di mana birokrasi cukup panjang, ini membuat akhirnya terjadi kerumitan di dalam struktur negaranya. Nah, ini ingin disederhanakan oleh Gorbachev. Berikutnya adalah Glasnost. Kembali lagi Glasnost, masalah di dalam Uni Soviet itu adalah KKN. Ya, mungkin kita mengetahui kenapa terjadi KKN karena di situ kemungkinan terjadi adanya penutupan arus informasi, makanya terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalamnya lebih besar karena itu tidak ada keterbukaan. Oleh karena itu Gorbachev membuat konsep Glasnost di mana ada keterbukaan ataupun kebebasan. Jadi dibukalah arus informasi yang ada di dalam negeri. Jadi masyarakat atau rakyat bisa melihat bagaimana kondisi dalam negerinya. Di sini peranan pers benar-benar dijadikan sebagai peranan yang cukup besar. Pers dapat membuka informasi-informasi yang ada. Nah, berikutnya adalah demokrasi. Nah, Gorbachev menekankan bahwa dia ingin membuatkan semangat demokrasi di dalam Partai Komunis Uni Soviet. Nah, namun tiga konsep ini sebenarnya baik dan ditujukan untuk menyelamatkan Uni Soviet. Tapi masalahnya adalah ternyata banyak juga orang-orang yang tidak menyukai dari tiga konsep ini. Kenapa tidak disukai? Karena apabila konsep-konsep ini dilaksanakan otomatis akan menimbulkan efek-efek negatif dari orang-orang yang berkepentingan. Entah itu dia kehilangan jabatan, kehilangan uang, dan sebagainya. Oleh karena itu, Gorbachev bisa dikatakan mempunyai banyak musuh. Sehingga akhirnya pada tahun 1991, di mana ketika Gorbachev sedang keluar negeri atau sedang tidak ada di Uni Soviet, ada upaya melakukan kudeta. Namun, kudeta tersebut berhasil digagalkan oleh Boris Yeltsin pada tanggal 19 Agustus 1991. Nah, di sini Gorbachev sempat berterima kasih pada Yeltsin karena atas bantuannya kudeta tersebut berhasil digagalkan. Sekali lagi, ternyata konsep-konsep ini yang sudah dibuat oleh Gorbachev membuat pro dan kontra. Adanya perestroika dan glasnost akhirnya menjadi bumerang sendiri bagi USSR, di mana akhirnya banyak negara-negara yang tadinya merupakan bagian dari Uni Soviet mencoba untuk keluar atau merdeka dari Uni Soviet. Bahkan negara-negara tersebut membuat sebuah seperti perkumpulan mengenai negara-negara merdeka. Dan ini yang membuat akhirnya Gorbachev merasa gagal. Karena melihat kondisi seperti itu, makanya pada tanggal 25 Desember tahun 1991, Gorbachev memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Nah, itu kurang lebih seperti itu bagaimana proses kejatuhan atau keruntuhan dari Uni Soviet. Hal yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah ternyata sudah beberapa kali kita melihat hancurnya sebuah negara atau sebuah lembaga, walaupun lembaga atau negara tersebut besar, bisa hancur karena ada sebuah polemik atau sebuah masalah yang lagi-lagi itu berkaitan dengan korupsi. Nah, bisa kamu bayangkan, atau bisa kita bayangkan bahwa ada sebuah negara yang sangat besar, yaitu adalah Rusia,
yaitu dari Uni Soviet bisa hancur karena adalah masalah korupsi. Nah, jadi sekali lagi saya tidak henti-hentinya memberikan pesan bahwa mulai dari saat ini mari kita berupaya menghindari praktek-praktek korupsi supaya kita tidak mengalami seperti apa yang sudah dialami oleh Uni Soviet. Baik, dari saya sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.